Hari ini dividen BBRI cair ya, karena hari ini adalah payment date di mana tanggal 23 April BBRI mencairkan dividen kepada pemegang sahamnya dengan total Rp208,4 per lembar sahamnya. Jadi tentu ya para holder BBRI, apalagi yang sudah sekian lama ya membeli saham BBRI, ya tentu Anda cuan sekarang ini, di mana Anda dapatkan dividen final yang tentunya berharap saja untuk tahun 2025 ini kinerja BBRI masih tetap stabil. Dan jika Anda memang sempat mendapat di harga-harga yang kemarin sempat turun di 3.300 ataupun mungkin ya di kisaran 3.600, setidaknya ketika kinerja BBRI kurang lebih sama dengan tahun 2024, maka potensi dividen yang akan Anda dapatkan itu masih cukup lumayan di kisaran 9-10% setelah hari ini Anda sudah cair lagi untuk dividennya. Ya tentu sekali lagi selamatlah untuk Anda para holder BBRI yang kalau kita lihat hari ini ya BBRI naik juga 3,58% ya. Tadi kalau dividen sudah cair di pagi hari tadi di kisaran pukul 9 waktu Indonesia Barat, ya bisa Anda lihat kan BBRI baru naik Rp20, kemudian akhirnya menjadi 130. Jadi kalau sudah cair di pagi hari dan kemudian Anda sempat masuk, maka double ya, double keuntungan Anda, cuan Anda, profit Anda double, karena ketika dividen cair Anda langsung bisa melakukan akumulasi lagi di BBRI di hari yang sama, dan Anda bisa lihat ya naiknya cukup tinggi ya, karena kalau dia baru di kisaran Rp20-30 ini dia naik, kemudian Anda beli kan naiknya 130 ya, jadi Anda masih dapat Rp100 lagi. Jadi kalau hitung-hitungan sederhananya hari ini jika Anda sempat masuk tadi di kisaran harga 3.660 ini, maka hitung-hitungannya ditambah dengan dividen Anda dapat di kisaran 308 ya, di kisaran Rp308 untuk hari ini, akumulasi dari dividen yang Anda dapatkan dan juga capital gain lewat kenaikan harga saham BBRI yang hari ini naiknya lumayan ya, 3,58%. Dan kalau kita lihat dalam satu bulan terakhir ini kan, nah kumdetnya ada di kisaran 3.800 ya. Jadi sobat investor, bahkan ketika pun beli di kumdet ya, ketika beli di kumdet ya tentu Anda tidak rugi, karena kumdetnya harga 3.800, Anda dapat Rp208 per lembar sahamnya, sedangkan sekarang hanya turun Rp40. Nah inilah keuntungan ketika Anda membeli saham-saham yang bagus rutin dalam membagikan dividen, dan dividennya pun cukup menarik, apalagi ketika membeli di saat harganya lagi turun. Nah ini ya, membeli ketika sahamnya lagi turun, biasanya ketika dia koreksi di saat kumdet itu, di saat ex-date itu, dia sudah tidak akan terlalu jauh ya untuk saham-saham seperti BBRI ini. Memang ya, kenikmatan atau kesenangan dalam dividen investing ya seringkali dianggap justru sebagai suatu kebodohan bagi orang-orang yang memang fokusnya hanya pada capital gain. Tetapi tentu ya, beda investor, beda tujuan, beda investor, beda strategi, beda investor, beda juga target pencapaiannya. Ya tentu bagi yang memang full atau murni untuk dividen investing, ya mereka akan sangat-sangat senang dengan dividen yang didapat. Seperti contoh untuk BBRI ini dapat dividen final untuk bulan April ini dan bulan Desember, atau paling lambat Januari nanti juga dapat dividen interim untuk tahun buku 2025, dan paling tidaklah sampai 1 tahun ke depan cukup lumayan ya dividen yang diberikan untuk dari BBRI, sehingga membuat para dividen investor ini benar-benar ya merasakan ya kesenangan tersendiri lah, yang tentu justru tidak dirasakan oleh mereka yang hanya fokus pada capital gain, di mana tentu harga saham turun adalah suatu hal yang menakutkan untuk mereka yang secara time frame-nya jangka pendek. Tetapi untuk yang dividen investing, ya tentunya harga turun seperti BBRI ini, ketika dia turun ya terus melakukan penambahan jumlah lot, ya ini kan jadi lebih menarik ya. Ini yang sebenarnya ya gimana ya, yang pastinya akan sulit lah dijelaskan atau dipahami
oleh mereka yang hanya fokus kepada capital gain. Karena kan biasanya capital gain itu ya pertama tentu targetnya itu pasti terlalu besar ya, paling tidak beggar ya, seperti itu. Belum lagi ada yang malah berharap secepat mungkin kan, walaupun memang ada yang seperti itu ya, hanya dalam waktu-waktu singkat, 1 bulan bahkan mungkin 2 bulan 3 bulan sudah beggar di saham-saham tertentu. Tetapi kan tentu tidak semua saham seperti itu ya, dan untuk pun bisa masuk dengan dana yang cukup besar di saham-saham seperti itu biasanya sulit ya. Biasanya sulit, kalaupun bisa masuk ya palingan seberapa yang bisa masuk dari total dana yang Anda miliki. Karena apa ya, tentu untuk saham-saham seperti itu kan ya besar lah spekulasinya di dalamnya, untuk kemudian membuat tentu bagi sebagian besar investor ya tidak akan berani menaruh apalagi istilahnya all in di saham-saham seperti itu. Jadi kembali lagi untuk Anda yang sudah nyaman dengan metode yang Anda terapkan selama ini dalam berinvestasi, di mana Anda menjadi seorang dividen investor, ya Anda sudah tepatlah dengan pilihan Anda itu. Di samping itu kan lebih tenang ya berinvestasi dengan metode dividen investing. Kenapa? Karena ya seperti tadi, penurunan harga saham justru bukan jadi satu momok, tetapi penurunan harga saham untuk saham-saham yang secara fundamentalnya bagus, tentu bagi para dividen investing itu akan menjadi momentum, menjadi kesempatan untuk ya mereka terus melakukan akumulasi. Dan biasanya kan untuk pemilihan saham-saham yang bagus dalam pembagian dividen ya seperti itu. Dengan dividen yang ditawarkan cukup bagus, maka semakin dia turun itu akan semakin menarik perhatian para investor yang mungkin awalnya hanya menaruh dana mereka di obligasi, ada yang mungkin di deposito. Tetapi contoh BBRI ini ya, apalagi kalau sampai dia turun di kisaran 3 ribuan, apalagi di bawah 2 ribuan, maka akan sangat-sangat banyak yang akan masuk. Kita tahu kemarin ya, ketika dia menyentuh di harga 33.800 kah, kalau saya tidak salah, bahkan ada Bapak Hermanto Tanoko yang muncul dalam berita ternyata membeli juga BBRI ketika BBRI koreksi. Bahkan terakhir ketika BBRI sampai menyentuh di angka 3.300 kemarin, akhirnya investor seperti Bapak Loh Keng Hong juga muncul ya, seperti ibaratnya kalau di dalam perfilman seperti turun gunung ya, membeli. Kenapa? Karena memang seperti itu untuk saham-saham seperti BBRI ini, semakin dia turun justru akan semakin diminati. Kenapa? Karena seperti sekarang ini ya, lihat saja dari kinerjanya. Sekalipun memang banyak ya banyak sentimen-sentimen negatif, belum lagi dengan situasi keadaan di BBRI yang memang terpengaruh dengan pencadangan yang cukup besar, mungkin bisa membuat bagi sebagian orang ya mereka akan ragu, mereka akan khawatir, apalagi ditambah dengan outflow asing yang cukup deras. Dan tentu kan hal ini bukan cuma terjadi di BBRI, tetapi terjadi untuk semua saham yang dimana asingnya ada ya rata-rata mengalami koreksi karena asing itu keluar. Tetapi kembali lagi untuk saham seperti BBRI ini ya, dengan turun bahkan kemarin sampai di 3.300-an ini ya, investor seperti Pak Loh Keng Hong akhirnya kemudian ya terlihat lagi mulai muncul berita bahwa Bapak Loh Keng Hong membeli BBRI ya. Tentu di hari ini ya cair lagi ya. Nah, bisa Anda lihat di sini kan, Bapak Loh Keng Hong di berita ini ya masuk dengan 239 miliar, ada yang 233 miliar beritanya, dengan harga yang secara di sini dirata-ratakan bisa di 3.700, bahkan ada yang di 3.600 ya. Tidak menutup kemungkinan Bapak Loh Keng Hong malah masih beli ketika dia turun di 3.300. Tapi kalau di rata-ratakan average-nya, maksudnya di 3.600, sobat investor coba kita hitung ya. 208,4 kita bagi dengan 3.600, berarti kan bisa Anda lihat ya 5,7% ya, 5,7%. Maka kalau dia 233 miliar kita kali dengan 5,7%, bisa teman-teman lihat ya, ternyata Bapak Loh Keng Hong cuan hari ini 13,2 miliar hanya dari dividennya. Bayangkan sobat investor, hanya dari dividennya Bapak Loh Keng Hong cuan 13,2 miliar dari hasil dividen yang dia dapatkan. Setelah kita hitung average-nya di kisaran 3.600, ada di 5,7% dia dapatkan. Jadi ini
ini yang menjadi gambaran yang cukup bagus ya untuk saham sekelas BBRI ini. Ya tentu untuk saham-saham yang kecil, apalagi namanya saham-saham gorengan, untuk masuk dengan 233 miliar itu tidaklah mudah ya. Selain susah untuk masuknya, resikonya juga sangat-sangat besar. Maka kembali lagi ya, keamanan ketika Anda berinvestasi di saham seperti BBRI ini cukup tinggi lah istilahnya ya. Tapi memang di sini perlu disesuaikan ya sobat investor, di mana kita ya tahulah membeli saat harga saham memang benar-benar lagi pas untuk kita masuk ya. Kemarin ketika lagi tinggi ya belum ada kita dengar Bapak Lo Keng Hong akumulasi saham BBRI ini. Tetapi ketika dia dapati harganya sudah turun dari 6.400 kemudian dia turun ke 3.300 ya hampir 50% turunnya, maka ya disitulah kesempatan untuk dia melakukan akumulasi. Dan tadi kita sudah hitung ya, dia dapat dividen hanya dalam hitungan 1 bulan dia sudah cuan berapa tadi? 13,2. Ini gambaran yang paling jelas lah untuk mereka yang mungkin menganggap investasi di BBRI kurang menarik ya. Kembali lagi kurang menarik karena memang target mereka terlalu tinggi. Selain itu metode yang mereka gunakan mungkin ya tidak cocok untuk di BBRI. Tetapi untuk mereka yang suka main aman dengan saham yang likuiditasnya tinggi ya, bisa masuk 233 miliar seperti BBRI ini, tentu itu suatu hal yang beda dan menjadi perhatian dari banyak investor. Jadi ketika pun nanti jika ada sentimen-sentimen negatif yang kemudian saham BBRI masih bisa turun, berapa jauh lagi, berapa dalam lagi dia akan turun ya, turun lagi ke misalnya 3.300 apalagi ke 3.000, akan lebih banyak investor-investor besar seperti Bapak Lo Keng Hong ini akan masuk lagi di BBRI ya, selama kinerjanya ya setidaknya bisa kita lihat di sini kan sampai di data terakhir untuk kinerjanya. Kalau kita lihat saja BBRI masih cetak laba 60,1 triliun. Ini yang selalu disampaikan Pak Lo Keng Hong kan, ya lihat saham-saham yang cetak labanya itu besar ya, labanya besar. Itu yang menjadi salah satu perhatian dari Bapak Lo Keng Hong, salah satu kriteria yang diamati di saham-saham, yaitu kenapa penting untuk memperhatikan saham-saham yang labanya besar. Karena kalau perusahaan seperti BBRI ini dengan laba yang 60-an triliun ini, sobat investor, ketika kinerjanya ya setidaknya seperti yang kita lihat di sini, sekalipun pertumbuhannya boleh dibilang melambat di sini ya, tetapi ketika harganya koreksi, apalagi koreksi seperti yang kemarin bahkan hampir mencapai 50% dari all time high-nya, itu akan menjadi perhatian banyak investor yang secara punya dana kelolaan yang cukup besar. Nah itu yang menjadi keamanan dibanding dengan saham-saham yang kalau dia naiknya cukup tinggi, tetapi kan kalau dia turun juga turun sangat dalam, dan ketika dia turun justru bukan menarik banyak investor untuk masuk lagi, tetapi malah akan jadi takut ya. Beda ya sobat investor, untuk saham-saham yang gorengan ketika dia turun cukup dalam justru banyak yang akan takut untuk masuk. Tetapi untuk saham-saham seperti BRI ini, semakin dia turun justru semakin banyak investor yang akan masuk. Nah ini yang sebenarnya jadi pembelajaran khusus. Jadi ya dengan hari ini Anda para holder BBRI sudah cuan dengan dividen yang Anda dapatkan 208,4 rupiah per lembar sahamnya, ya tentu happy cuan lah untuk Anda ya. Selamat menikmati profit Anda, dan memang jika Anda sudah melakukan misalnya akumulasi lagi, ya itu jauh lebih baik, hingga compounding interest itu terjadi dan akan terus bergulung dan menjadi modal yang terus bertumbuh sampai pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi sobat investor, bagi Anda yang sudah menggunakan metode dividen investing di BBRI, ya Anda cukup tenang saja. Kalaupun kinerjanya turun kan tentu tidak akan langsung turun drastis untuk dividennya. Tetapi kalau soal kepastian membagikan dividen, ya bukan mungkin dibilang 100% membagikan dividen, tetapi ya tentu jika ada kejadian yang memang benar-benar ya sangat-sangat buruk, baru kemungkinan BBRI ini tidak membagikan dividen. Tetapi ya histori sudah menjelaskan bahwa tetap BBRI selalu
rutin membagikan dividen. Nah, oke, ini dulu mungkin untuk video sekarang ini ya. Tetap semangat berinvestasi untuk Anda. Jika Anda punya tambahan informasi untuk topik ini, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan mensupport, memberikan super thanks dan juga berlangganan. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.